Baik sahabat pemirsa, petang hari ini saya di Masjid Al-Akbar, Gunung Gari, Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan, Indonesia. Mengapa kami mengambil tempat ini, dan ini secara tidak sengaja sebetulnya. Tadi saya bertanya kepada beberapa sahabat yang mengikut dalam usaha pelurusan fenomena yang sedang terjadi di Tanah Besema. Dan mereka menyarankan untuk ke masjid ini. Ternyata masjid ini adalah awal kehebohan, awal viralnya sebuah video yang mengaku sebagai Buyang Rambut Emas. Jadi jelas Buyang Rambut Emas itu yang masuk itu, kalau masuk itu bangsa jin pasti. Nah, cuman kita jelaskah kemari lah jelas bahwa ini zat-zat kesurupan. Walaupun awalnya dia ini adalah seorang yang sedang sakit, kemudian berobat kepada oknum pengobat alternatif yang kemarin yang baju hitam dari Desa Pemasalak, Kecamatan Jarai, Kabupaten Lahat. Dan inilah sampai akhirnya ada sebuah video viral yang mengatasnamakan Buyang Rambut Emas. Nah, sebelum kami pembahasan kepada apa sebab penyebab, kita bertanya kudai. Mana sebenarnya kita kenalkan, inilah damanya dang viral. Siapa nama lengkap? Darlina. Betul nama kamu? Batak KTP? Dia batak KTP. Ada KTP? Dia. Lain kali batak KTP. Kalau ada razia. Oke, Darlina. Buyang Darlina, bukan? Nah, tidak apa. Kita enjoy saja karena kita sudah melewati ambang kecemasan. Ini sudah kembali normal. Darlina. Ahmad Darli, Ketua Perguruan Al-Hikmah 9779 Lahat. Jadi ada adingku di Lahat. Tadi katanya ngapa hampir sedang mau damanya. Itu adingku Darli, Ustadz pula ngajar di Lahat. Kelawai atau Ding Darlina. Nah, aku saja lupa ya viral Darlina. Jawab dengan sejujur. Berbohong itu dosa. Mau hidup kita tenang? Mau hidup kita kembali seperti semula? Pertanyaan saya bahasa Indonesia karena di sini banyak yang menonton dari Nusantara sampai dunia. Jema-jema kita yang ada di mana-mana itu, di cumpuk-cumpuk mana. Nah. Ayo, Darlina. Aku bertanya lagi, Darlina apa Buyang tadi? Darlina ya, alhamdulillah. Darlina, ada video viral waktu itu Anda menjadi atau dimasuki oleh Buyang Rambut Emas. Sejujur-jujurnya, Anda kerasukan kesurupan apa hanya mengikuti atau seperti apa? Jujur sejujur-jujurnya. Ini membuat Anda lebih tenang. Dan tidak ada dosa Anda di akhirat. Tidak ada dosa yang akan membuat Anda hisap di akhirat nanti. Nak menemui kami gegalinya. Menemui kami yang engkau bohongi. Semua rakyat yang menonton, masyarakat ini, pemirsa ini ratusan ribu bahkan jutaan yang menonton video viral Anda. Lalu dosa ini akan menghambat perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Di sana nanti disuruh oleh Allah, diperintahkan oleh Allah, wahai Darlina, minta maaf lah kudai lo kau masuk surga katanya. Minta maaf ulah kudainya si anu tu kau bohongi, kau budi kau waktu di dunia. Nah, jadi kau masuk surga. Dosa paling besar adalah syirik. Tetapi dosa berbohong kepada manusia hanya bisa dimaafkan apabila kamu minta maaf kepada orang yang bersangkutan. Kalau dosa kepada Allah, terserah Allah memaafkan atau tidak, hanya Allah yang tahu. Tapi dosa kepada manusia, maka kita wajib meminta maaf kepada orang yang bersangkutan. Di sini ibadah waktu itu kesurupan. Oh, di situ. Di mana? Di situ. Mana? Coba videonya itu kesurupan. Waktu kesurupan. Di sini. Coba berdiri. Mana yang nyimpan video? Oh, di sini. Jadi di sini Anda memainkan peran sebagai Buyang Rambut Emas. Ya. Ngapa sangka nak jadi Buyang Rambut Emas di Buyang lain? Itu apa sebab itu? Ya jujur. Tapi sebab ngapa nak Buyang Rambut Emas? Nah, mudah-mudahan viral ini Anda lepas dari dosa, Anda banyak sahabat, banyak kawan, ya banyak
keluarga rezeki melimpah ruah buat. Oke. Aku di keruan itu. Nah, satu aku tuh ke pasar awal mula. Ke pasar, udem tuh jual ke anting di ajung ngahi ndungku. Nah, tidak tahu ngapa kebalik lah di mobil. Aku tuh nak ke wali kota. Nak nyampai ke to pesan katanya nak nyembelih nak ngajunge dia tuh bersekah. Siapa pesan itu di mana? Pesan itu dari mana? Anda dapatkan pesan itu dari mana? Siapa yang menyuruh Anda menyampaikan pesan ke Pak Wali atau Wali Kota Pagar Alam? Di Debia. Nah setelah itu aku tuh nak ke situ, nak nyampai ke Tok Titu. Tok Titu tuh gunung tuh nak dibersekah. Nah mangke lo mana toh aku tuh lo mana mangke pacak apa Titu datang apa lo mana. Nah maaf, Anda bersama siapa datang ke masjid ini waktu itu? Sama siapa? Sejujurnya di keruan aku tuh Kak. Manusia. Saya tidak berbicara gaib nih. Sejujurnya Suhang. Di sini Suhang. Naik ujek. Ujek itu katanya jema sadan. Nah, balik naik ujek pula. Mangke dek keruan, aku tuh lah di belakang di lah keluar dem sembayang. Nah, itu tuh itu lagi gemigir badanku nih. Nah, masuk Tok itu ada lanang di sampingku nih. Nah, jiku Kak tolong dikit aku nih, ngapa aku nih. Nah, Tok. Lihat mata saya. Ya. Ini akan dipertanggungjawabkan sampai akhirat. Apa yang Anda katakan, saya minta Anda ikuti bacaan saya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi. Tiada Tuhan. Yang wajib disembah. Kecuali Allah. Dan saya bersaksi. Bahwa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu utusan Allah. Rasul Allah. Khataman Nabiyyin. Demi Allah. Saya bersumpah. Bahwa saya berbicara benar. Bila saya berbohong, maka resiko akan saya tanggung sendiri. Dunia wal akhirat. Oke, teruskan lagi. Jadi dengar ke sini, kabar ke sini, sapu kanci. Suhang ke sini. Naik ujek. Tanggal berapa tu ingat? Tanggal 4 asuku. 4 Desember. 4 Desember 2019. Oke, singkat sekarang. Anda datang ke masjid. Pada saat Anda datang ke masjid, bagaimana Anda tiba-tiba kemasukan? Badanku nih itu. Lulu itu. Nah, lo mana berat. Nah, satu itu tadi dia itu lulu ada nak masuk ke badan tadi. Nah, belum lama tu nyelah kata nyampai ke pesan lulu di video tu. Pesan itu. Pesan puyang Raja Nyawa. Bukan puyang rambut emas. Puyang rambut emas tu kata tok nak aku berubat tu. Siapa pada berubat? Sejujurnya, siapa pada berubat? Kalau aku salah. Dalam bersumpah hati ni. Aman, tenang, kami melindungi Allah SWT dan pemerintah Kota Pagar Alam, pemerintah Kabupaten Lahad akan melindungi secara hukum. Itu sebutkan namanya. Ia kemahi. Pada bubat ia kemahi. Tu ada di video kemahi. Ia nak melawan aku kemahi. Ia kemahi nak digalak digari kemahi. Okey. Aku mohon Kak, jangan di itu Kak. Jangan sebut namanya. Dia dekat sebut namanya Kamilah Keruan. Itu pada berubat. Jadi itu apa waktu berubat itu? Itu apa perintah?
Aku itu awal mulanya aku kesurupan. Katanya putri masuk ngaku tu putri rambut emas. Jadi ia ngateka kabar kemasukan puyang rambut emas, putri rambut emas itu dia yang ngatakannya. Jadi Darlina dia tahu, dia tahu siapa namanya, dia tahu waktu itu namanya Nama puyang tadi, dia tahu putri rambut emas tadi dia keruan. amalah ceritanya lah pacak. Oh, pacak cerita kudai. Ama nak datang tadi dia keruan aku apa jin apa setan. Cuma lah pacak cerita tentang putri rambut emas. Berarti anda sebelum kesurupan anda sudah tahu cerita tentang putri rambut emas. Belum. Namanya? Sampai namanya baik. Tahu, sudahlah keruan ya? Satu keruan aku tuh lah udem kesurupan katanya aku kesurupan tuh nak masuk ya aku tuh putri rambut emas. Aku ngani ngebayar lah nonton di TV putri rambut emas tuh aku keruan. Ada di TV? Karena galak main film kuna ada katanya itu main film tapo katanya tapo Rapunzel tapo itu nah. Oh. Itulah aku nak keruan. Nah, ama nak cerita putri rambut emas tu aku tidak tahu mana ceritanya jadi nama putri rambut emas itu di situ dapat tu. Karena ama aku nganing tu ama asal mula aku nganing waktu tu cerita. Dia keruan. Nah hanya katanya nak masuk aku kesurupan tu putri rambut emas. Aku dia keruan nama nak tu memang titu masuk tadi apa jin apa itu. Okey. Baik ya. Berarti anda diperintahkan oknum yang ngobati tadi, oknum dukun lah, oknum paranormal, oknum yang pintar kemari itu, ya itu diperintahkan ya, bahwa yang masuk ini dijelaskan ini sosoknya. Dia bercerita, dia ceritakan bahwa itu putri rambut emas. Lalu diceritakannya bahwa itu bini puyang Raja Nyawa katanya. Apa memanglah pacak pul bahwa itu dia keruan. Dapat informasi dari yang ngobati tadi. Dapat informasi dari yang ngobati namanya bahwa puyang putri rambut emas ini bini kata puyang Raja Nyawa. Dan ini sebuah penghinaan, pelecehan. Ya, pelecehan kepada sosok puyang Raja Nyawa sebagai sosok ulama yang memang akan kami munculkan nama aslinya siapa. Dan ini bisa menjadi membawa kerana hukum apabila pihak yang bersangkutan tidak dengan kami apabila aman. Karena ngai nak aku ceritakan tadi jangan sampai aman. Bila dia tetap melakukan praktik seperti ini, pacak saja korban-korban yang akan melaporkan. Jadi kalau dia sadar, dia jadi masalah, ya. Kalau dia kembali. Tidak, aku ni jema buntu, jema sara. Sama. Nangis aku. Aku jangan sampai aku ni buat jema dimak nah. Sama kita buntu. Kalau kita kaya, kita nak bergawi, cakap rezeki yang halal yang berkah. Jangan budi kaya mu. Baik, sahabat Mirza, anda yang bisa menilai bagaimana cerita kisah kenapa beliau Darlina ini bisa berada di masjid ini. Awalnya dia ini adalah pasien sakit berobat kepada oknum yang kemarin ada di video sebelumnya viral sebelumnya. Dan beliau atau Darlina ini dikatakan yang masuk itu puyang putri rambut emas menurutnya. Kemudian itu adalah dijelaskan lagi istri dari puyang Raja Nyawa. Ngomong-ngomong kemahi ngapa ngaku puyang? Jujur, nah ini langsung kemahi saja. Berarti ini ya, di masjid ini kesurupannya waktu itu. Kalau kesurupan nih nanti itu dia keluar ngapu aku pacak ngomong dulu itu. Waktu itu. Nah berarti waktu itu kata kamu kesurupan ya. Kesurupannya waktu itu. Cuman aku ngina waktu itu kamu di kesurupan. Ngapa pacak aku ngomong dulu itu? Kamu ada persoalan batin dalam diri kamu. Jadi rekaman-rekaman penjelasan itulah kamu keruan sebelum itu apakah di ICK. Pesan itu disampaikan itu. Lah keruan lah ada kejadian model ini. Lah ada je memesankah 17 ekor kambing. Jadi bukan itu muncul dari itu. Lah ada je memesankah 17 ekor kambing. Tahu? Lah ada je memesankah 17 ekor kambing yang tak diumumkah, diucapkah. Ini rumah Allah ni. Tahu?
Ini rumah Allah. Awal mula ini. Au. Ladi mesankah 17 ekor kambing, betul? Au. Ladi mesankah 17 ekor kambing, au. Awal mula sebelum ke sini. Au, lada informasi. Baik sahabat mirsa, informasi 17 ekor kambing yang akan dikorbankan, yang harus disembelih, yang wajib disembelih. Apabila tidak dilakukan, hati-hati. Pagar alam, bencana lah, macam-macam. Mirsa, ternyata sudah informasi sudah diterima dahulu. Sudah dapat informasi, dan saya tidak akan menyebutkan nama orang, berarti ada informasi terdahulu. Di dalam ilmu hipnosis, persepsi manusia, di dalam ilmu psikologi, persepsi manusia itu tergantung kepada sejauh mana informasi yang dia dapatkan. Anda sudah mendapatkan beberapa informasi sebelum Anda kesurupan. Anda juga tidak tahu apa kesurupan atau bukan. Yang Anda ucapkan adalah ketika posisi Anda sedang tertekan, Anda punya beban persoalan. Anda datang ke masjid, bukannya sholat istikharah, bukannya sholat hajat, berzikir, bertasbih, justru kemasukan setan mengelabui. Jin kafir itu mengganggu, dan itu teraktualisasi. Terwujudlah kita mengucapkan tu apa yang udin pernah dianingi, lah didengar sebelum, bukan empai itu disampaikan. Jadi dengar atau kabar engkau Darlina sudah menerima pesan itu sebelumnya. Betul? Betul? Betul. Okey, itu saja. Baik Darlina, kemari ada video lagi. Jadi ini untuk di sini kita tutup bahwa itu kita tahu kondisi Anda tertekan, dan ketertekan batin, Anda sedang berobat dengan orang tertentu, tertekan batin. Anda mungkin ada suruhan ke sini, wallahu a'lam bishawab, saya tidak akan itu, dan masyarakat silakan untuk menjelaskan. Karena yang paling penting saat ini pagar alam tenang. Hoa ini nah, hoa, amo hoa kena ke? Galak kena hoa? Tidak. Tidak, undang-undang tidak. Kita tidak akan mempermasalahkan ini kerana hukum. Kami bersyukur kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala telah membimbing siapapun yang dikehendakinya. Bismillahirrahmanirrahim. Qayyumu yarzuqu mayyasha ulku. Allah membimbing, memberi kekuatan, kehendak kepada siapa yang dikehendakinya. Qayyumu yarzuqu mayyasha ulku. Qudusu yahdi mayyasa. Jadi Allah ini membimbing siapa saja, siapa kina untuk kembali pada Allah seperti Anda hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'til hikmata mayyasa wa mayyu'tal hikmah. Allah yang menurunkan al-hikmah. Nah ini hikmahnya. Anda akhirnya dapat mengenal, belajar setetes ilmu Allah. Dan Anda hari ini berencana untuk meminta maaf. Ya, berarti sebelum meminta maaf, kutanyakan tegas sekali lagi. Kemari kesurupan apa tidak? Aku di keruan kalau. Kemari jujur saja, kesurupan apa tidak waktu di sana? Waktu kita video kat terakhir. Tidak? Jawab sejujur waktu di pamasalah itu tidak kesurupan kan? Coba kita naik mata sini. InsyaAllah kamu jadi lebih baik 1000 kali lipat, jauh lebih baik dari sebelumnya. Berbohong itu dosa. Berbohong itu dosa. Jadi mudah-mudahan Anda menjadi orang yang jujur. Sekali lagi saya tanya, kemari Budi kajimu jadi puyang rambut emas, betul? Betul. Aku di keruan itu. Jawablah sejujurnya. Kemari itu waktu di rumah sana. Gimana pacak buat itu bohong? Nama asli saja nama kamu disebutkan. Nama asli saja nama Anda. Mestinya Anda menyebutkan nama Puyang. Kalau Anda ingin berteatrikal, bersandiwara, ya sebutkan aja nama Puyang Ratu Emas. Siapa nama asli kamu? Ya kemahin jawab ini. Siapa nama aslinya kemahin? Nah, terkenal Darlina. Jadi kemahi di kemari di kemasuk. Di kerasukan. Jadi beban psikologi Anda, beban psikis, stres, tekanan batin Anda membuat Anda seperti ini. Tertekan, diajong dengan ini. Udahlah pula yang ngajong, yang nonton di sini. Aku ni di Desuang, kami di Desuang. Banyak sepagar alam hangat, sekabupaten Lahat hangat. Sejagat bersama libal sebenar panjang Sumatera Selatan ini senusantara nonton kali. Nah ini kami ini ada Pemkap, ada Pemkot Kota Pagar Alam. Kami ini dalam dukungan mereka di dalam meluruskan ini. Jadi jangan lagi mudikah. Kemari itu hanya kesurupan. Nak cacak kemasukan tegajul. Siapa puyang yang masuk? Darlina.
Jadi walaupun kita sambil ini supaya tidak terlalu ini ya, tidak jok dan tidak ada hukuman apapun. Dan alhamdulillah sudah jelas Birsa. Adinda Darlina ini ada sebuah tekanan psikologi, tekanan, stres, punya persoalan, dan memang beliau ini sedang dalam pengobatan oknum tertentu yang tidak saya sebutkan di sini, dan sahabat-sahabat pasti tahu. Nah, itulah oleh karena itu mulai hari ini beliau bertobat, tidak akan lagi pura-pura kemasukan, dan insya Allah tidak akan kemasukan. Kita sudah jelas ada bagian-bagian yang dapat dibuktikan secara ilmiah bahwa kejadian kemarin itu ada sebuah rekayasa. Judulnya itu hoaxnya itu di bagian teatrikal kesurupan. Nak cacak kesurupan, akhirnya terbongkar. Udah ya men? Lu mana nak aku tuh itu sedang itu untuk aku mati tuh kesurupannya apa cacak itu? Boleh jadi, karena aku didengin nak. Boleh jadi waktu tu mati kebilut itu. 3 bulan lalu. Boleh jadi waktu itu memang kesurupan karena sebuah tekanan pula, stres atau sedih, keterlaluan mikir kat itu. Gering berupa munoh pula. Nah, malam tu pula kena itu tadi tok kesurupan tadi. Nah, tok Titu tu ada gala ramuan tu di rumah nak kak. Nah, katanya Titu isan dinineng kata lakiku. Nah, pengobatan itu di tok isan di. Siapa ngejuk pengobatan tadi, ramuan itu? Titu tu nak nineng kata lakiku ramuan tu dia dulu digahi jema. Nah, kata nak ngobati aku tu nyelah Titu diturunkannya ngahi aku. Nah, ramuan tu di rumah mak ini. Baik, Mirsa. Jadi selain diawali ada sebuah tekanan psikologi, adanya rupuan Mirsa. Ini mati tadi. Siapa mati tadi? Entu mati, ada entu mati. Kemudian ya Allah mungkin tekanan ekonomi, seperti saya juga ada tekanan ekonomi nih. Mau pulang ke Palembang nih, mana aja. Baik Mirsa. Nah, jadi pada saat inilah sebenarnya setan, iblis dan jin kafir memanfaatkan situasi pada saat kesedihan, karena setan ini punya banyak peran. Jin kafir ini punya banyak peran. Ada yang memang suka mengadu atau mengadu domba, yang selalu melancarkan tipu muslihat kepada rumah tangga supaya tidak tenang. Misalnya setan dasim. Setan dasim ini selalu melancarkan serangan-serangan. Ada al-awar, maswa dan sebagainya. Nah, inilah setan-setan kemudian mengganggu pada saat kita sedang berduka. Pada saat ketimpa musibah, dia mati, mulailah dia. Makanya dulu di tanah Besma ini, ya dia memati, misalnya ada yang kemalangan, ada musibah. Kalau malam hari, pada saat takziah, nenek puyang kita membuat sebuah hiburan dakwah. Seninya dinamakan ta'dud, ngenalka rukun fikih, ngenalka rukun iman, rukun Islam, hukum-hukum fikih, sehingga kita terhibur. Nah, ini lah jarang di tanah Besma ini. Ta'dud itu lah jarang, lah langka untuk dilakukan lagi pada saat takziah. Nah, ini yang membuat kita juga, bagi yang imannya kurang, cepat sekali setan-setan tadi merasuki. Bahkan juga betul kalau ada kesurupan, bisa jadi waktu itu memang kesurupan karena banyaknya pikiran, dan sedih, dan kusut. Setan masuk, mah lambung pula mungkin pula ada penyakit itu. Akhirnya terjadilah kemasukan bangsa jin kafir pastinya. Nah, waktu ini berobat ke salah satu orang pintar, oknum orang pintar. Tadi mana itu? Saya tidak keluar di mana badannya. Jadi saya tidak keluar di mana badannya. Itu tempat saya tidak tahu tempatnya, tapi pemirsa mungkin tahu, lebih pintar dari saya. Nah, pemirsa, pada saat itu, inilah terjadi sampai ada sebuah tambahan-tambahan. Mungkin ada bumbu-bumbu dari makhluk-makhluk gaib. Bumbu-bumbu itu tentang duniawi. Kita dalam keadaan kondisi sedang sakit, dalam keadaan mungkin ekonomi sedang morat-marit. Nah, kalau kita tidak sabar, inilah mulai merasuki. Katanya, jadi dukun saja kabah tuh betul.
Nah, inilah kadang-kadang tipu muslihat itu. Karena saya lihat dari ceritanya tadi ada barang peninggalan nenengnya atau nenengnya lah neneng, peninggalan neneng pupacak digunakan. Jadi ini ada punya cita-cita kalau menurut analisa saya untuk mengobati jemeng. Jadi dia punya landean, pemirsa, landean itu the landean mean is the cita-cita. Jadi landean itu adalah cita-cita. Galak jadi ngobati jemeng galak. Amo memang nak ngobati jemeng nak ilo, bukan jin, bukan iblis. Galak. Tapi lah, berarti nak nolong jeme tu itu nak. Hanya amo memang titu jin, setan, aku nak capai. Nah. Jadi jelas kalau waktu kemasukan itu adalah jin kafir, setan, iblis dan jin kafir. Waktu kerasukan itu betul dari jin kafir. Setan yang mempengaruhi, setan yang berada dalam diri. Oleh karena itu akan mengadakan pengobatan hari ini. Kita ruqyah, kita bimbing syahadatain. Tapi saya akan awali dengan syahadat saja. Karena nanti kepanjangan, live streamnya kepanjangan. Yang penting kita sudah tahu titik terang bahwa ada sebuah tekanan psikologi, ada pikiran, dan ada sebuah cita-cita. Mudah-mudahan cita-cita ini mulia. Jadi apa tadi? Ngobati jemeng. Oh, kita punya cita-cita? Oh, aku. Ngobati jemeng. Wah, amo cita-cita di do. Tadi tak apa dengan tadi? Apa cita-cita tadi? Tadi lah telbos tadi. Cita-cita nak ngobati jemeng. Oi, sebelum itu di kano. Ampaca nak jadi jemu itu. Amo mak ini kira-kira? Amo mak ini landengan jadi nak ngobati jemeng. Amo ilo. Amo ilo aku terima. Nak amo memang titu nak ngobati jemu. Baik. Hanya amo titu memang iblis, setan. Kalau itu jelas saya katakan godaan setan, iblis dan jin kafir pasti itu. Ya. Karena ada tadi arahan-arahan, petunjuk-petunjuk yang tidak baik untuk melaksanakan tumbal di jagat besma. Untuk menyembelih 17 ekor kambing ataupun diganti kepala kebau ataupun kepala sapi. Itu tidak ada dalilnya. Tidak ada hukumnya dalam syariat Islam. Ya, kita yang boleh lakukan tolak bala, acara selamat, syukur, apa nama ini kita istighosa, zikiran, tolak bala. Jadi bukan dengan menyembelih kambing kecuali waktu korban, hari raya korban. Jadi kami sudah jelas, Anda datang ke sini, niat Anda untuk meluruskan. Minta maaflah kepada pemirsa yang Anda sudah bohongi kemarin khususnya. Anda tuh rekayasa kemarin, cacak kesurupan. Puyang rambut mas. Minta maaf. Maaflah kuda. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku Darlina, aku salah. Aku minta maaf. Aku di dekeruan, aku pacak ngomong dulu itu. Adidam kemahi ngok nian budika itu. Ini dia anu lagi. Kemahi. Jawablah jujur, jemalah keruan gal itu nih. Kemahi. Jawablah jujur. Maksudnya Keruan itu kemahi itu. Jawablah jujur, aku cacak kesurupan kemahi. Inilah kata kuncinya. Jawablah. Waktu di Huma itu. Aku cacak kesurupan. Sebabnya kamu ucapkan Darlina. Sebab nama kamu Darlina. Makanya kesurupan dah bunyi. Ngerti? Jadi minta maaf lah. aku bingung pula kan nak ngomong kain itu. Aku di dekeruan cacak kesurupan tu lo mana. Ayo lo kemari lah. Kamu bingung lo kemari lah. Lo kemari pas aku tanya, siapa nama puyang rambut mas itu? Siapa puyang nama lengkapnya? Darlina. Nah itu jadi membudika, artinya membohongi. Jadi itu betul-betul kami tidak bisa dibohongi. Masyarakat sudah pintar, baik yang nonton maupun yang ada di wilayah kebudayaan Besma ataupun di jagat Besma, baik di Kabupaten Lahat, Kota Pagar Alam atau wilayah sebagian Kabupaten Muara Enim, Oku Selatan dan sebagainya, sudah paham bahwa kemarin ada rekayasa dalam kesurupan. Dan ini harus diakui. Nak diakui, kan dia datang Syam di dengaku. Nah kemahi bukan kesurupan, harus dijelaskan. Ditekani, diajong kemahi itu. Diajong dengan kemahi itu. Kabar kemahi itu diajong ngicek. Tahu? Minta maaf lah. Dia banyak nonton. Minta maaf. Aku minta maaf. Amaku salah. Salah nian itu. Bukan amu salah. Salah nian. Salah besar. Aku minta maaf. Aku beribu minta maaf. Oh. Nah ya Allah aku minta ampun. Amin, amin. Nah. Akulah banyak.
Aku lah banyak, aku salah, lah banyak. Aku memang banyak salah. Nyesat ka jema itu. Pacak nyesat ka jema. Belum kuat agama. Hanya aku nak pinta bimbing. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Galak dibimbing. Di dekat kemasukan lagi lo itu? Di dekat kemasukan lagi? Jawab, ya atau tidak? Tidak kemasukan lagi. Baik pemirsa, saudari kita Dalina sudah meminta maaf atas kebohongannya kemarin. Dia tidak mau mengungkapkan karena ada alasan psikologi, pemirsa. Ada hal yang tidak bisa kami ungkapkan di sini. Pemirsa sudah memahami bahwa yang saya tanyakan dan kemarin adalah bukti-bukti hukum. Kalau seandainya dibawa ke ranah hukum, tapi kami tidak akan membawa ke ranah hukum. Kita cukup sampai di sini dan jangan jadikan lagi tanah Besema sebagai tanah tipu daya. Jangan jadikan lagi tanah Besema sebagai tanah untuk melencengkan akidah. Jangan pernah lagi merusak tatanan adat dan adab di jagat Besema. Aku dia kesurupan itu ngicek aku besar kah suara volume suara dia besar kah? Dia mak datang, hei mak lampir. Datang pula mak lampir. Baik pemirsa, alhamdulillah hari ini kita tabayun. Ini ada niat baik memohon ampunan kepada Allah, bertaubatan nasuh. Dan Anda mesti bertaubatan nasuha, bertobat kepada Allah. Sesungguhnya apapun yang Anda lakukan dalam bentuk pengobatan itu tidak berdasarkan hukum syarak atau agama. Tidak berguru. Maka itulah yang pacak nyesat kajemu banyak. Jadi mulai saya ini berjanji kepada Allah, aku didagi. Kalau aku ke pengobatan dengan kesurupan atau cacat kesurupan. You understand? Yes. Pintar. Alhamdulillah. Sini. Maka ini disaksikan. Nah, pemirsa, kami tidak berdua di sini banyak. Yang banyak juga nih. Ada tokoh-tokoh. Kalau tadi Kasat Pol PP dan sebagainya. Ini suaminya. Ini suaminya. Tadi ditemani suaminya. Betul-betul mereka berdua memohon maaf kalau ada kekeliruan, kesalahan karena mereka belum belajar. Dan mereka ini dalam keadaan sakit, ya betul kan? Sakit. Lebah pelamu sakit di rumah ini. Waktu bak ninggal itu dulu kan, dia galak kesurupan. Pas kesurupan tuh nyala digahi ke jemu pintar kan. Digahi jemu pintar waktu kesurupan tuh. Dipantau. Dipantau. Jadi pemirsa dipantau oleh jemu pintar itu. Sehingga jemu pintar ini jangan-jangan ini pacak pula jadi alat untuk menunjang kepintarannya. Hai kabar dengar. Jadi waktu itu nyala nineng kami Pak dulunya ngubati jeme kan. Ngubati jeme termasuk berata mutadahar itu mutadahar. Jadi waktu itu Nineng ninggal dulu. Jadi minuman alat perobatan tadi di Batak pernah uak kataku Batak ngewak. Tiba-tiba waktu itu jemaah rumah itu kan rami di rumah tu kan. Dan jelah nganukah uji badan ngupati jemaah tu berarti dijuk kan dia. Di Batak sini kan. Akhirnya pengobatan itu di rumah kan dalam posisi main lagi. Ini hanya terus terang. Kalau itu memang elok nak ngubati jemaah, kami terima. Kalau itu jen apa kami tidak terima. Baik, kami tegaskan bahwa yang terjadi sebelum hari ini, itu dalam analisa saya sebagai praktisi spiritual. Aku juga pengobatan alternatif. Pernah di organisasi banyak pengobatan alternatif maupun dunia jemu pintar ini katanya. Nah, menurut analisa kami jelas dan menurut tinjauan agama jelas ini tidak baik atau bertentangan dengan akidah baik itu ketauhidan maupun syariat Islam. Jadi jelas tidak elok. Ame elok di dekat ngajung kesurupan. Ame elok di dekat budi kajemu. Ame elok kamu di dekat lo ini jadinya kemarin. Aku nak tanya itu tuh pengobatan tuh posisi keadaan mainnya di rumah. Nah itu kan. Aku injuk lagi rumah aku di situ.
Apa lu mana itu? Jadi mengapa kataku walaupun misalnya ada bahan ataupun ada alat dalam pengobatan itu, bukan itu yang kita salahkan. Tapi yang dilakukan oleh Darlina ini adalah bisa menyesatkan, berpeluang besar menyesatkan masyarakat. Satu kata kunci, dia tidak punya guru untuk pengobatan. Ya. Darlina punya landasan, punya cita-cita menjadi tabib, tapi dia tidak punya guru. Berguru kepada orang yang tidak punya guru, maka gurunya setan, iblis. Jadi berguru kepada yang tidak punya guru, atau kita tidak punya guru. Jadi ada dua hal. Kalau kita belajar apapun tanpa guru, guru kita adalah setan, iblis dan jin kafir. Begitu juga berguru kepada guru yang tidak punya guru. Jadi harus tahu sana ilmu. Jadi kalau belajar itu harus punya sana ilmu. Dan bertanyalah kamu kepada orang yang mengetahui jika kamu tidak mengetahuinya. Di surah Al-Anbiya Allah berkalam. Jadi kita bertanya kepada orang yang mafhum, yang pandai, yang tahu tata caranya, tahu hukum syariatnya, sehingga dia dibudi kajimu, sehingga tahu aturan hukum, tidak bertentangan, tidak syirik dan tidak menyalahi aturan agama. Jadi kita sudah maklum, kesimpulannya adalah beliau ini ada sebuah landaan karena diawali dengan beban psikologi, ada musibah tadi, kemudian memang niningnya dulu baca ngobati jema, tapi dia sambung kakinya jema paham tentang dunia pengobatan. Akhirnya salah berguru, cerita episodenya berguru dengan yang tidak punya guru, maka gurunya adalah iblis, setan dan jin kafir. Na'udzubillah min zalik. Baik sahabat mirsa, terima kasih atas perhatian semua. Kita sudah jelas bahwa inilah asbab kenapa dia mengeluarkan kata-kata sebagai puyang rambut emas maupun puyang raja nyawa. Nah, ini ada talian-talian yang saya sebutkan lagi. Dia berguru kepada orang yang bisa pengobatan tapi tanpa guru juga. Semoga ini menjadi iktibar bagi kita semua. Salam silaturahim, doakan perjalanan kami. Besok kami akan menuju kota Palembang, Sumatera Selatan. Kami ucapkan semua terima kasih kepada yang menjadi wasilah. Baik itu juga yang menjadi sponsor perjalanan, transportasi, kendaraan, juga pemerintah Kota Pagar Alam yang menyediakan tempat sama 2 malam ini, 3 malam ini kami di Gunung Gare. Kemudian ucapkan terima kasih, ada Kang Rizal dari Pemasalah yang menyediakan transportasi juga. Mana lagi tadi? Chandra. Kang Chandra Gipsum mana? Nah, Kang Chandra Gipsum. Nah, terima kasih. Nah, salam juga di Cilengsi. Panhar. Salam untuk Kang Panhar di Cilengsi, Bogor, Jawa Barat. Salam dari Tanah Besar. Seluruh yang dipacak aku sebutkan satu persatu. Terima kasih banyak. Kita tutup sampai di sini untuk viralnya kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan isu-isu kemunculan puyang raja nyawa ataupun puyang rambut emas. Kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah Kota Pagar Alam dan jajarannya, untuk Satpol PP, untuk Polres Pagar Alam, untuk Dandim, dan semua yang berkaitan dengan pemerintahan Kota Pagar Alam Sumatera Selatan Indonesia. Saya Fikri Jansa, terima kasih. Kekurangan milik saya sendiri, kehilapan dari Al-Fakir ilallah, kesempurnaan hanya min Allah Subhanahu wa taala. Bagi Anda yang punya niat untuk sama-sama meluruskan ini, berbagi kebaikan. Karena barang siapa yang membuka jalan ilmu pengetahuan, baginya dibuka kunci surga. Sebab itu, bagikan video ini, mudah-mudahan menjadi iktibar bagi kita semua. Pagar Alam, kondisi saya bantah, kondisi saat ini aman. Kondisi Pagar Alam dan Kabupaten Lahat, khususnya yang kami lewat ini, Jarai Lahat. Ini tinggal di Kabupaten Lahat, ya, namanya Kecamatan Jarai. Itu situasi aman, terkendali. Dan isu-isu tentang harimau, isu-isu tentang itu kita sudah berlalu. Mungkin di tempat lain terjadi insiden-insiden. Untuk Pagar Alam dan wilayah Kabupaten Lahat ini insya Allah sudah aman. Mudah-mudahan masyarakat dapat beraktivitas. Yang menjaminkan hanya Allah. Saya hanya menghimbau masyarakat Kota Pagar Alam, masyarakat Kabupaten Lahat yang ada di sekitaran Gunung Dempu ini, ayo kita kembali mencakar rezeki, mencakar makan, kandek anak bini, kandek penghidupan kita. Wabil khusus kandek beribadah kepada Allah, nyambung hidup kita sisa umur kita. Sebab umur di dunia dek kalamu. Ayo kita ngebun-ngebun, ia ke sawah-sawah, ia nak ke hutan, tetap waspada dengan jalan berdoa kepada Allah. Ingat waktu-waktu, waktu solat, balik ke masjid. Ia di hutan, balik ke mana? Pada sembahyang. Ia di sawah, di kebun, ke dangau, sama dia dangau.
Jadi kita waktu solat, dulukan solat. Sebelum pergi ke kebun, sebelum pergi ke hutan, sebelum pergi ke sawah, sebelum cakal rezeki, berdoalah. Dan untuk ia takut dengan harimau, takutnya nenek gunung, takut terjadi dengan apa pestu dan sebagainya. Aku sebutkan karena ada pemahaman keilmuan. Jadi jangan di situ ada komen ke ngapa disebutkan nenek gunung, ngapa disebutkan harimau. Dia jadi masalah karena kami memahami hakikat mereka sebagai makhluk Allah. Mereka bertasbih kepada Allah. Mereka bertasbih kepada Allah, pemirsa. Harimau adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak perlu ditakuti. Mereka juga bertasbih pada Allah. Kalau Allah Taala fi Kitabil Karim, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard. Semua yang ada di langit dan di bumi bertasbih, bersujud kepada Allah. Harimau pun bersujud, bertasbih kepada Allah. Jadi marahnya harimau itu karena ulah manusia itu sendiri yang tidak menjaga harmonisasi dengan mereka, yang tidak menjaga harmonisasi dengan alam, yang merusak hutan lindung, yang membawa habis hutan-hutan lindung jadi kebun atau jadi tua pekilah. Dan inilah kesalahan kita. Mari introspeksi diri, mari kembali kepada Allah, mari kita bertaubat dan nasuha. Kita song-song lagi kejayaan jagat bersama. Bersih bersama, bersih kita gegala. Laksanakan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Untuk yang datang ke pagar alam inilah tenang. Lupakanlah viral kemahi. Kalau kita dik nyembelih 17 ekor kambing, kalau kemahi mungkin aku ditantang dik jamin. Baca doa yang saya ajarkan, ijazahkan bagi sahabat fillah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk Apit Jurai Kundang Kanca, masyarakat di sekitaran Gunung Dempu, di sekitaran Jagat Bersema atau Tanah Bersema, baik pagar alam Kabupaten Lahad, di semenda darat laut, darat tengah, darat ulu, Muara Enim. Yang ini juga harimau ini sampai ke Oku Selatan. Untuk masyarakat di Oku Selatan, ini masuk ke wilayah Bukit Gajah, masuk ke wilayah Gunung Besar. Ini tetap waspada, tetapi harus tetap ke sana, harus tetap berkebun, harus tetap ke Uma. Doa yang ku ajarkan ialah ijazah. Ada bertali sanak silsilah keilmuan. Ini ijazah ilmunya, bacaannya Bismillahirrahmanirrahim. Boleh dibaca sekali, 3 kali. Lalu baca Salamun qawlam min rabbir rahim. Itu di surat Yasin. Kita ucapkan selamat, salam kepada alam semesta. Lalu Salamun ala Nuhin fil alamin. Kita bersalam kepada Nabi Nuh. Ingat peristiwa kisah Nabi Nuh alaihi salam? Nabi Nuh alaihi salam di kapal pada saat menyelamatkan diri, menyelamatkan penduduk ataupun rakyatnya. Termasuk di dalam itu adalah binatang yang bernama harimau, yang bernama nenek gunung. Kita menyebutnya nenek gunung, sebuah penghormatan adab kita. Tapi tidak boleh takut juga, jangan sampai kita sudah mengkultuskan harimau, mengkultuskan apapun kepada selain Allah, menuhankan apapun selain Allah. Inilah yang dinamakan syirik, atau kita sudah berada di jurang kemusyrikan. Itu doanya tadi, Bismillahirrahmanirrahim, boleh 3 kali. Kenapa di situ ada kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Kata Allah dalam hadis qudsi, La ilaha illallah itu kalamku, wa ana huwa itu aku. Siapa kina, barang siapa, sesiapa saja membaca La ilaha illallah masuk dalam bentengku, maka harimau, nenek gunung, setua, ular, berbisa dan seluruh makhluk yang nampak, jin kafir, iblis, syaitan, dia mampu untuk melawan atau menzalimin kita yang mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Makanya dilengkapi dengan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baik, tenang, aman, doa Allah diijazahkah? Mulai saya ini kita amalkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, ke kebun, ke hutan tadi, bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Salamun qawlam min rabbir rahim. Salamun ala Nuhin fil alamin. Ke kebunlah. Udem tu ikuti adab-adab. Adat. Ama kata Kang Emriadi tadi, ama ninengku yang mada ngajar ka ama ke kebun, ke sawah, ke uma, nyilap kudai api dikit. Itu tanda dan itu kode yang sudah dipahami oleh makhluk yang bernama harimau. Jadi dia dekat nganggu kita, insya-Allah kalaupun mereka mendatangi kita, mereka tidak akan pernah sanggup memakan orang-orang yang sudah bertasbih kepada Allah. Karena mereka sendiri adalah makhluk yang bertasbih kepada Allah. Mohon maaf kalau tidak nyaman, baik dalam acara kemarin maupun hari ini, karena saya membawa istri dan juga anak saya.
yang masih kecil 1 tahun 3 bulan Syarifah Rabiatul Adawiyah dan istri saya Aprina Murwati dari Banda Aceh Nanggro Aceh Darussalam. Seluruh kru yang bekerja saya ucapkan terima kasih. Tidak ada rekayasa di sini. Ini di Bang Rizal nih, nggak ngomong. Nah Rizal, nah, ini semuanya ini lengkap semua ini. Nah, ini semua. Mamanda Saiful Zaman Jemaring nonton. Ada dari Semendir Darat Ulu 7 Mantri. Ada Kang Wiliardi, ada Jenderal Susno Dwaji dan sebagainya. Dan seluruh yang ada di sini kami ucapkan terima kasih. Seluruh masyarakat Kota Pagaram, seluruh masyarakat Kabupaten Lahat, masyarakat Kabupaten Muara Enim. Terima kasih kepada sekarang PLT Bupati Muara Enim. Terima kasih kepada Bupati Lahat. Terima kasih kepada Wali Kota Kota Pagar Alam dan semua jajarannya, termasuk sebuah masyarakat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.